Rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm, yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap mau Yasin, senajan toh makmu kejet-kejet. Itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Di video kali ini kita akan mengupas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha mengenai kunci istiqomah, di mana beliau mengutip pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Di video tadi Gus Baha menjelaskan bahwasanya istiqomah itu melakukan terus-menerus kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Jadi tidak seperti pemahaman istiqomah orang umumnya, di mana orang-orang itu mempunyai anggapan melakukan amaliyah khusus di waktu khusus secara terus-menerus. Apabila tidak melakukannya maka dia tidak istiqomah, seperti itu. Jadi apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu benar adanya. Referensi yang kami temukan berada di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Ini merupakan karangan Imam Nawawi juga. Jadi sama, tapi cuma berbeda kitabnya. Kalau Gus Baha beliau menemukan di kitab Majmu', kalau dari kami menemukan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, tapi tetap karangan oleh Imam Nawawi. Sama persis, intinya sama persis apa yang diutarakan oleh Gus Baha. Saya bacakan redaksinya nggih. Al-hadisu al-hadi wal isruna, ini berangkat hadis ke-21. An Abi Amrin wakila Abi Amrota Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Amrin, ada qil yang mengatakan Abi Amroh Sufyan ibni Abdillah. Beliau mengatakan, saya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah wahai Nabi tentang Islam sebuah ucapan di mana saya tidak akan bertanya ke selain engkau. Kemudian Nabi menjawab, kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini loh yang diutarakan oleh Gus Baha. Qauluhu kul amantu billah sumastaqim kama umirta wa nuhita. Layaknya pekerjaan yang diperintahkan kepadamu dan pekerjaan yang dilarang untuk engkau lakukan. Wal istiqomah mulazamatu thariq bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Istiqomah adalah terus-menerus di jalan di mana engkau melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan. Jadi kamu terus-menerus di jalan melakukan kebaikan ke kebaikan yang lainnya, itu adalah istiqomah. Jadi sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Gus Baha. Qala Allah Ta'ala fastaqim ma umirta wa man taba ma'ak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, istiqomahlah Nabi Muhammad layaknya perkara yang telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat yang ada bersamamu. Qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dilanjutkan ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan menghampiri orang tersebut. Indal mauti tabsyiruhum. Ketika mati, malaikat akan mendatangi orang-orang yang mengatakan hal tersebut dan melakukan secara istiqomah tadi ya. Rabbunallah sumastaqamu. Akan didatangi malaikat ketika mati. Tabsiruhum
biqaulihi ta'ala ala takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Mendatangi orang-orang tersebut, malaikat mendatangi orang-orang tersebut dan memberikan kabar gembira. Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, bergembiralah karena kalian mendapatkan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian semua. Di dalam tafsir, wa fit tafsir innahum idza basyaru bil jannati qalu wa auladuna ma ya'kuluna wa ma haluhum ba'dana. Di dalam tafsir ada keterangan ketika mereka semua mendapatkan kabar gembira berupa surga, mereka orang-orang yang Rabbunallah sumastaqamu, yang mengucapkan Allah sebagai Tuhanku dan beristiqomah terus menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, bagaimana anak-anakku, apa yang mereka makan, dan bagaimana keadaannya setelah saya meninggal. Kemudian dijawab, fayuqalu lahum nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah natawalla amrohum ba'dakum fatakiru bidzalika ayunuhum. Kita telah mengatur segala sesuatu urusan kehidupan di dunia maupun di akhirat, sehingga orang-orang tersebut akhirnya tenang kembali. Walhasil apa yang diutarakan oleh Gus Baha mengenai kunci istiqomah, yakni melakukan terus-menerus kebaikan ke kebaikan yang lainnya tanpa menspesifikkan kebaikan itu sendiri yang dilakukan di waktu terkhusus dan amalan khusus, bukan seperti itu, melainkan kebaikan umum apapun itu, kok dia melakukannya terus-menerus, itu dikategorikan istiqomah. Sekali lagi saya berpesan, apa yang diutarakan ulama-ulama kita itu pasti ada referensinya, tidak berasal dari ngasal ataupun mengarang ataupun mengandai-andai perkataan tersebut. Dari sini bisa difahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.